Apa itu riba? Jadi apa itu riba dan apa itu yang dimaksud dengan riba? Definisinya riba itu. Di riba itu merupakan yang dilarang oleh Allah secara nas, jelas ya. Jadi riba fid dzahab wal fiddah wal mat'umat. Riba itu atau yang disebut barang ribawi itu terdapat pada 3 hal, yaitu 1 pada emas, 2 perak, 3 bahan makanan yang dimakan oleh manusia. Artinya kalau bukan dimakan oleh manusia, misalkan dimakan hayawan, maka bukan termasuk barang ribawi. Jadi hanya 3 itu, emas, perak, mat'umat. Jadi 3 hal ini bersifat khusus di dalam Islam. Nggak boleh sembarangan, jual belinya nggak boleh sembarangan. Yang dimaksud mat'umat itu apa saja? Ya pokoknya semua jenis bahan makanan. Mau garam, mau bawang merah, mau buah-buahan, pokoknya dimakan oleh manusia maka termasuk barang ribawi. Garam pun juga dimakan oleh manusia sebagai adim, sebagai lauk pauk. Nah, itu pokoknya semuanya masuk kelompok barang ribawi itu tadi. Jadi la yajuzu ada ketentuannya. Jual beli barang ribawi semacam ini ada ketentuannya. Apa saja? La yajuzu bai'u dzahab bidzahab. Tidak boleh jual beli emas ditukar dengan emas. Dalil asalnya ini nanti lihat di pengecualiannya. Wala dan tidak boleh al fiddah, jual beli. Jadi bai'ul fiddah bil fiddah. Jadi aslinya begitu. Jual beli perak ditukar dengan perak enggak boleh. Nah, ini. Kadzalika illa. Nah, ini sekarang. Jadi seperti semua itu tadi illa mutamatsilan. Tidak bolehnya itu kalau tidak sepadan. Tidak sepadan, maksudnya sepadan itu sepadan dalam hal apa? Ya dalam hal takaran, dalam hal timbangan dan sebagainya. Jadi emas ditukar dengan emas harus sama takarannya dan timbangannya. Harus sama. Terus naqdan. Maknanya naqdan itu tunai. Artinya tunai itu berarti saling menyerahkan. Yang satu menyerahkan harga, yang satu menyerahkan barang. Jadi emasnya diserahkan, terus emas yang dipakai untuk pertukarnya itu juga diserahkan langsung. Ya. Jadi mutamatsilan. Ingat ya, ini al-dzahab. Emasnya di sini berarti emas yang sifatnya murni emas. Jadi sifatnya adalah murni emas. Bukan emas yang kayak perhiasan dan lain sebagainya. Ya. Kalau masalah perhiasan nanti atau emas campuran nanti ada ketentuannya sendiri. Jadi ada pendapat yang banyak sekali. Jadi ini kuncinya, kunci utama. Jadi illa mutamatsilan dan naqdan itu berlaku pada al-dzahab wal fiddah. Jadi al-dzahab wal fiddah. Terus wala bai'u ma ibta'ahu hatta yaqbidahu. Tidak boleh jual beli sesuatu ya, jual beli sesuatu yang dijual oleh pihak lain kepadanya. Yang dijual oleh pihak lain kepadanya kecuali yaqbidahu. Kecuali setelah barang itu diterima. Maksudnya yaqbidah itu diterima baik secara hukum maupun secara sama. Ini sampean harus bisa menjelaskan loh ya. Nanti harus bisa menjelaskan. Masa hal yang semacam ini nggak bisa menjelaskan? Harus bisa mengkomunikasikan. Jadi Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang belum diterima. Gampangannya begitu. Jadi sampean membeli barang itu belum kamu terima. Membeli barang, katakanlah kamu membeli sesuatu yang dari toko apa gitu, barang itu belum diserahkan ke kamu, masih dalam proses pengiriman. Padahal pengirimannya masih melewati laut. Dan sebagainya. Masih ada kemungkinan barang itu belum diterima atau tidak bisa diterima. Nah, dalam kondisi semacam itu maka kamu nggak boleh menjualnya lagi kepada pihak lain. Jadi nggak boleh menjualnya lagi kepada pihak lain sebelum barang itu kamu terima. Jadi itu, ya ini patokan dasar. Istilahnya undang-undangnya muamalah harus semacam itu. Kamu masih ngantuan aja. Hikmah juga gitu sama. Di perut aja. Wala bai'ul lahmi bil hayawan, tidak boleh juga melakukan jual beli daging ditukar dengan hayawan yang masih hidup. Nggak boleh. Meskipun sama-sama ayamnya, nggak boleh. Jadi ayam yang sudah disembelih ditukar dengan ayam yang masih hidup, nggak boleh.
Caranya waya juzu bai'udz dzahab. Tadi caranya supaya boleh bagaimana? Harus diperantarai dengan uang. Jadi harus ada di tengah-tengahi dengan harga. Dengan uang. Jadi gampangannya begini. Gampangannya daging ayamnya itu dijual, dikasihkan uang. Setelah pihak yang menjual daging tadi menerima uang, uangnya digunakan untuk membeli ayam. Nah, itu baru boleh. Ya. Itu ini undang-undang berikutnya ini. Undang-undang tentang masalah muamalah. Terus kemudian wa yajuzu bai'udz dzahab bil fiddah mutafadilan. Kalau jual beli emas dengan perak, berarti artinya bukan barang sejenis. Jadi beda dengan yang tadi bai'udz dzahab bil dzahab atau fiddah bil fiddah. Itu kalau itu sejenis. Kalau ini berbeda jenis. Jadi kalau jual beli barang yang berbeda jenis ini syaratnya bukan mutamathilan, tapi syaratnya boleh untuk mutafadilan. Contohnya misalkan begini, emas 1 kilo ditukar dengan perak 4 kilo. Hukumnya adalah boleh dengan catatan naqdan. Jadi nggak harus sama takarannya, nggak harus sama timbangannya, nggak harus sama karatnya. Jadi dengan catatan adalah naqdan, tunai. Artinya tunai. Terus kemudian wa kadzalika al-mat'umat, bahan makanan pun juga begitu. Bahan makanan, beras ditukar dengan jagung. Beras ditukar dengan jagung berarti kan berbeda jenis. Maka harus mengikuti ketentuan yang tadi. Jadi boleh tetapi dengan catatan naqdan. Boleh mutafadilan dengan catatan naqdan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan. Jual beli barang ribawi seperti tadi itu tidak boleh dijual dengan sejenisnya atau sama-sama jenis. Emas tukar emas, perak dengan perak, bahan makanan, beras dengan beras. Enggak boleh illa mutamathilan naqdan. Jadi kecuali dengan jalan sama takaran dan timbangannya. Terus kemudian tunai. Jadi kemudian tunai. Nah, pengertiannya tunai itu nanti ada dua pengertiannya. Yaitu saling serah terima. Jadi bisa saling serah terima. Terus yang kedua adalah ada masa hululnya. Hulul itu maksudnya adalah tahu kapan diterimanya. Sama tulis itu. Jadi sekali lagi tidak boleh jual beli barang ribawi sejenis kecuali dengan catatan satu, mutamathilan. Berarti mutamathilan tadi adalah sama takaran dan timbangannya. Jadi tidak boleh jual beli barang ribawi sejenis kecuali satu, mutamathilan, sama takaran dan timbangannya. Terus yang kedua naqdan. Naqdan itu tunai. Nah, pengertiannya tunai itu dua. Naqdan tadi itu pengertiannya dua. Satu pengertiannya adalah saling serah terima atau takobut. Jadi nomor satu saling serah terima atau takobut. Yang kedua diketahui jatuh temponya atau hulul. Jadi diketahui jatuh temponya atau hulul. Loh, kenapa kok harus ada dibatasi lagi naqdan itu dengan dua hal tadi itu? Dibatasi lagi dengan dua hal itu. Sebab kadang-kadang orang itu juga terjadi utang piutang. Saya utang emas. Pada waktu utang emas seperti itu, maka kembalinya adalah harus berupa emas juga. Ya, kalau utang emas maka kembalinya harus berupa emas. Nah, emas yang diutang, yang diterima karena utang itu pasti berbeda dengan emas yang diserahkan saat melunasi utang. Itu pasti berbeda, berganti jenis. Makanya disebut utang. Nah, utang itu pada dasarnya juga termasuk akad sorf. Jadi akad sorf atau akad jual beli. Kalau sorf itu maknanya barter, tapi barternya khusus barang ribawi. Tapi kalau juga termasuk jenis jual beli. Sebab apa? Sebab barang yang diserahkan berbeda dengan barang yang diterima. Itu apa? Rahasia dari adanya naqdan. Jadi naqdan tadi penjabarannya ada dua, takobut dan hulul. Hulul itu pakai hak, lam, wawu, lam.
Hululun. Hululun artinya diketahui jatuh temponya. Jadi diketahui jatuh temponya. Itu pembatasan. Jadi pembatasan. Jadi terus berikutnya waya juzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan naqdan. Barang ribawi itu boleh ditukar dengan barang ribawi lain yang tidak sejenis. Kalau tadi kan sejenis. Jadi jual beli barang ribawi yang sejenis lah, yang pertama tadi. Nah sekarang bagaimana kalau dengan yang tidak sejenis? Kalau tidak sejenis itu hukumnya juga boleh. Jadi hukumnya boleh. Jadi ya juzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan dengan saling melebihkan boleh berbeda. Maksudnya mutafadilan saling melebihkan itu apa ya? Beda takaran dan timbangan. Terus kemudian tapi harus apa? Harus naqdan. Syaratnya ada di naqdan. Jadi tunai. Maknanya tunai tadi apa? Bisa saling serah terima dan diketahui jatuh tempo penyerahan dan penerimaannya. Jadi hululul ajal maknanya itu. Nah, ini dasar utama. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya untuk jual beli barang ribawi yang tidak sejenis tadi bagaimana? Satu harus mutafadilan, itu kan hukumnya boleh, kebolehan untuk saling melebihkan. Itu mutamatsilan itu kalau barang ribawinya sejenis. Kalau barang ribawi yang tidak sejenis boleh untuk saling melebihkan dengan catatan nakdan. Catatannya itu nakdan. Nakdan tadi itu penjabarannya apa? Saling serah terima sama diketahui jatuh temponya. Nah, sama tulis itu. Jadi kalau tukar menukar barang ribawi yang tidak sejenis, maka syaratnya satu bisa takobut, dua bisa hululul ajal. Sama tulis itu. Udah. Nah, untuk nah semua itu kenapa kok ditentukan? Kok ditetapkan batasannya semacam tadi itu? Jawabnya adalah la yajuzu bai'ul gharar. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya gharar. Gharar itu apa? Tidak pasti. Gharar itu tidak pasti. Jadi membeli emas ditukar dengan emas, tapi ternyata emasnya yang diserahkan itu tidak pasti. Tidak pasti. Nah, ketidakpastian ini secara tidak langsung berarti juga ada unsur ribanya di dalamnya. Misalkan contoh, emas 1 kilo ditukar dengan emas 1,2 kilo tapi campuran. Berarti kan nggak pasti. Tidak diketahui emasnya berapa, tidak diketahui pada saat terjadinya tukar menukar. Berarti itu tanda-tanda kalau ada gharar dalamnya. Berarti ada penipuan. Jadi gharar itu identik dengan penipuan. Makanya tidak pasti. Dan masih ada penjabaran yang lebih lanjut kalau misalkan sudah di Fathul Qorib. Berikutnya masalah berikutnya wal mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling berakad jual beli itu boleh untuk melakukan khiyar. Batasannya khiyar malam yatafarraqa. Jadi selagi belum berpisah majelis. Jadi belum berpisah majelis. Jadi boleh untuk melakukan khiyar. Apa itu khiyar? Jadi pilihan antara melanjutkan akad atau membatalkan jual belinya. Itu namanya khiyar. Jadi itu batasannya. Nah, kapan batasannya? Ya, batasannya adalah malam yatafarraqa. Kalau sudah berpisah majelis, berarti namanya bukan khiyar lagi. Nah, pertanyaannya kemudian lah khiyar. Kalau khiyarnya akad salam bagaimana? Terus khiyarnya akad salam itu bagaimana? Ya setelah barangnya diterima sama pembeli. Jadi barangnya itu sudah diterima oleh pembeli, dilihat cocok enggak dengan pesanannya. Kalau enggak cocok, maka dalam hal ini maka boleh pembeli itu menentukan. Jadi melakukan khiyar antara melanjutkan akad atau membatalkan. Itu namanya akad salam. Tapi kalau yang akad jual beli secara langsung, maka batasannya adalah malam yatafarraqa. Jadi selagi belum berpisah majelis. Nah pertanyaannya kemudian lagi,
Wong kadang-kadang kan juga jual beli barang itu kadang-kadang perlu dicoba. Ya enggak. Biasanya kan ada yang perlu dicoba dulu. Terus kemudian ditimbang-timbang. Sebentar ya, saya tak musyawarah dulu sama keluarga. Musyawarah dulu sama keluarga. Jual beli semacam itu namanya jual beli apa? Jual beli apa? Masih masuk kontan apa masih masuk akad salam? Ya masuk kontan, Masian. Jadi masih masuk kontan. Nah, terus kemudian masih tanya dulu dengan keluarga. Itu namanya apa? Namanya apa? Khiyar. Batasannya sampai berapa? Ditentukan di situ. Jadi ditentukan di situ. Jadi walahuma ayyastaritol khiyar ila salatati ayyamin. Batasannya adalah 3 hari. Jadi boleh bagi keduanya itu untuk menetapkan syarat atau saling berjanji. Ntar ya, saya tunggu 3 hari. Tolong tunggu 3 hari. Nanti kalau saya tak sambil tanya-tanya ke bapak atau ke ayah yang masih bepergian, paling 3 hari ini beliaunya akan datang. Nanti kalau misalkan kok belum datang, kok sudah lebih dari 3 hari, mau dijual ke siapa terserah sampean. Berarti barang itu sudah nggak boleh dijual lagi ke orang pihak lain karena masih dalam penawaran saudaranya. Jadi nggak boleh dijual ke pihak lain lagi. Nggak boleh juga menawar pihak lain kalau sudah tahu mau dibeli oleh orang lain. Wa idza wujida bil mabi'i aibun, kalau ditemukan pada barang yang dijual belikan itu adanya cacat, falil mustari radduh, maka boleh bagi pihak mustari atau bagi pihak pembeli untuk radduh. Radduh itu apa? Mengembalikan barang. Jadi boleh untuk radduh. Kecuali satu, ridho dengan barang yang dijual beli. Makanya tadi ada khiyar. Sama. Terus wala yajuzu bai'u tsamrati mutlaqon. Enggak boleh jual beli buah yang masih ada di pohon. Buah yang di sini maksudnya adalah buah yang masih ada di pohon. Enggak boleh jual beli buah yang masih ada di pohon secara mutlak. Secara mutlak itu dengan cara apapun enggak boleh. Illa kecuali, ini ada batasan berarti. Berarti aslinya berarti benar mutlak apa enggak ini? Mutlaknya berarti mutlak yang bagaimana ini? Secara mutlak nggak boleh jual beli buah yang ada di pohon. Mutlak ini. Kecuali, kok masih ada kecuali? Mutlak kok ada kecuali? Berarti bagaimana mas pengertiannya? Berarti pengertiannya bagaimana itu? Secara umum kan nggak boleh, secara mutlak nggak boleh. Tapi kok ada illa? Nah, ilahnya apa? Ba'da budu wisolahiha. Setelah diketahui bahwa buah tersebut memang jelas-jelas bagus. Maksudnya bagus itu apa? Siap untuk dipanen. Artinya pihak pembelinya itu jelas, kalau saya beli berarti buah itu pasti akan bisa saya petik. Itu namanya budu wisolahiha. Nah. Wala bai'u ma fihi riba bijinsihi rutoban illal laban. Termasuk jual beli buah yang bisa dimakan, yang dijadikan bahan makanan. Tidak boleh kalau kondisinya itu rutoban. Kalau kondisinya adalah masih basah, nggak boleh. Jadi jual beli padi kok masih basah, aslinya nggak boleh. Jadi nggak boleh. Yang diperbolehkan apa? Illal laban, susu yang diperbolehkan. Jadi kalau soal jual beli susu, nggak mungkin susunya terus kemudian dikeringkan, nggak mungkin. Siapa yang? Jadi nggak mungkin dikeringkan. Jadi makanya ada pengecualian illal laban. Pengecualian seperti ini namanya pengecualian secara nas. Nah, sekarang tadi itu. Jadi pengertiannya mutlak kok dibatasi. Berarti namanya apa? Namanya apa kalau dalam usul fikih? Namanya apa ini? Kalau dalam usul fikih berarti namanya apa? Termasuk pembatasan mutlak dengan sesuatu yang sifatnya muqayyad. Berarti apa? Berarti termasuk takhsisul am bil khos. Jadi mentaksis dalil am dengan dalil yang sifatnya khusus atau khos. Jadi ya. Berarti aslinya ya sama dengan takyid, pembatasan. Wansab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.